Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tentu luar biasa. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Untuk itu adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami akan beribadah bersama-sama, walaupun secara online. Berkatilah ibadah kami pada minggu pagi ini. Kau juga tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sedangkan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Cirian nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, kita akan mendengarkan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 101 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur 101 ayat 1 sampai yang ke-8 yang akan dibacakan oleh Adik Kevin. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Seorang raja bernazar. Aku hendak menyanyikan kasih, setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak tercelah. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan
semua orang yang melakukan kejahatan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Dan saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Encin ini mau tanya dulu nih. Adik-adik di rumah sudah siapkan Alkitabnya yang pasti ya. Oke, coba diangkat Alkitabnya. Iya, kalau sudah, nah adik-adik boleh buka ya Alkitabnya dari 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah siap, maka kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini ibadah hari Minggu kami, Engkau telah menyertai dari awal. Dan pada saat ini kami akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menyertai kami agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, besertalah dengan kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Baik, adik-adik silakan buka Alkitabnya 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Encin ini akan membantu adik-adik untuk membacakannya dan adik-adik lihat ya Alkitabnya dan menyimak bacaannya. Kita akan mulai ya. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan,
betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Adik-adik, kita tadi baru saja membuka Alkitab dan membaca dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Adik-adik, hari ini kita mau belajar satu hal. Mau belajar dulu dari Bapak Rohani yang saat ini yang kita baca ini adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus pada bacaan kita dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus dan dia bercerita tentang kejadian-kejadian pada saat dia berada di Troas dan di Makedonia. Rasul Paulus menyampaikan bagaimana dia melayani di sana, bagaimana sulitnya ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu. Nah, menurut Rasul Paulus mengucapkan, mengajarkan tentang kebaikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati atau menyenangkan telinga. Tapi untuk kalangan-kalangan yang ada di daerah yang dilayani oleh Rasul Paulus, mereka merasa bahwa itu bukan sesuatu yang baik dan bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi karena Rasul Paulus meyakini bahwa semua pengajaran yang dia sampaikan itu kepada jemaat-jemaat tersebut itu selalu melalui bimbingan Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus menganggap bahwa setiap apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus karena Roh Kudus memimpin dia, maka itu adalah kata-kata yang menyenangkan telinga. Sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Rasul Paulus ini. Oleh karena itu adik-adik, bagaimanapun sebagai seorang pemimpin, Rasul Paulus selalu berserah kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang memimpin dia. Karena juga dia yakin bahwa seorang pelayan yang melayani itu tidak boleh mencari pujian atau keuntungan bagi dirinya. Nah adik-adik, Cini ini mau mengingatkan kepada adik-adik salah satu tokoh juga di dalam Alkitab yang pasti adik-adik kenal. Seorang yang anak yang kecil yang juga dipanggil untuk melayani. Nah adik-adik bisa nggak tebak gambar ini? Siapa anak ini ya? Nah dia dipanggil sebanyak 3 kali. Siapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, anak ini bernama Samuel. Adik-adik, Samuel ini juga dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan. Padahal dia masih kecil adik-adik. Masih kecil. Tapi ketika dia dipanggil sekali, dia pikir yang manggil Bapak Eli. Dia datang ke Bapak Eli, tanyakan. Kedua kali juga begitu, karena dia mendengar ada yang memanggil Samuel, Samuel. Dia datang juga ke Bapak Eli, Bapak memanggil saya? Nah dari situ Bapak Eli tahu bahwa, oh kalau ini bukan saya yang memanggil, tetapi Tuhan yang memanggil dia. Nah pada saat itu Bapak Eli menyampaikan kepada Samuel, Samuel kalau kamu dipanggil, kamu jawab saja. Ya Tuhan, saya siap mendengar. Lalu Samuel bertanya, siapa itu? Tapi Bapak Eli bilang, udah kamu kalau dipanggil lagi kamu jawab begitu aja dan kamu akan tahu. Lalu ketika Samuel pergi lagi tidur dan dipanggil oleh Tuhan, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, ya Bapak, saya mau mendengarkan. Dan Tuhan menyampaikan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada Samuel. Walaupun dia kecil, akhirnya dia bisa melayani beberapa jemaat, menyampaikan kabar berita kesukaan, menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, di sini adik-adik bisa mengambil bagian juga dalam pelayanan. Contohnya,
adik-adik bisa ikut paduan suara, itu juga melayani. Atau adik-adik dikasih kesempatan oleh Enci dan Engku untuk membaca Alkitab atau memuji Tuhan. Itu kalau adik-adik yang punya talenta harus bersukacita melakukan itu. Dan ingat, melayani Tuhan itu jangan dengan kesombongan, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Talenta-talenta yang adik-adik miliki semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, selalu meminta Roh Kudus untuk memimpin adik-adik supaya adik-adik melayani dengan baik, tidak dengan kesombongan. Itulah pelajaran kita dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan meresponinya dengan menyanyi dari Kidung Ceria 149, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan, kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar, apa juga titah-Mu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan beraktivitas. Aktivitas hari ini apa ya adik-adik? Nah, aktivitas hari ini yaitu menyusun puzzle. Tapi ini bukan menyusun potongan kertas bergambar, melainkan kita menyusun kata menjadi ayat Alkitab. Enci yakin adik-adik pasti sudah sering membaca Alkitab. Tapi kali ini boleh minta bantuan mama dan papa juga loh. Nah, setelah adik-adik menyusun kata-katanya, adik-adik harus mencari di mana ayat Alkitab tersebut. Setelah tersusun, adik-adik membuat video dan membacakan ayat tersebut. Gampang kan? Ini dia adik-adik penggalan kata-katanya. Ini adalah soal pertama. Dan yang ini adalah soal yang kedua. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini bisa dibantu oleh mama dan papa ya. Selamat beraktivitas. Adik-adik, kini tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena penyertaan-Mu menguatkan kami untuk terus berjuang tanpa takut dan gentar.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami bisa hadir dalam IHMPA online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sertailah kami dan lindungilah kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua, kakak adik, beserta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi, serta berikanlah damai sejahtera dan sukacita, serta kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu untuk mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup kami selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, kecerdasan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah maupun secara daring. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami agar dikaruniakan roh dan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga gereja GPIB di Indonesia, khususnya gereja kami, GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah Pak Pendeta kami di dalam pelayanannya, dan Tuhan Yesus, berkatilah dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintahan kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah juga Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikanlah hikmat dalam memimpin pemerintah, bangsa dan negara Indonesia agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat mengikuti IHMPA secara online. Dan Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Cik Ade dan Cik Novita yang Tuhan sedang sakit. Tuhan Yesus, jamah dan berikanlah kesembuhan bagi Cik Ade dan Novita. Tuhan Yesus, berkatilah juga para pelayan PLKPA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik dan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan, berkat, dan damai sejahtera yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengar dan sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembita menggenggam. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan kudus. Disiapkan uangnya, disiapkan dalam amplop, atau bisa titip kepada mama, papa untuk ditransfer ya. Nomor rekeningnya ada di sini. Kita akan bersama-sama menyanyi memuji Tuhan. Kali ini dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 365 yang B. Kidung Jemaat 365 yang B kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang mari kita bersama-sama doakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Kami mohon pakailah persembahan syukur kami ini berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA untuk minggu ini. Disimak ya adik-adik. Yang pertama, warta PA-nya adalah minggu depan kita akan kembali bersama-sama beribadah dalam IHMPA GPIB Jemaat Nazaret melalui YouTube. Yang kedua ada latihan paduan suara rutin dilaksanakan. Info lengkapnya adik-adik dapat tanyakan kepada GVV. Bila tidak ada perubahan jadwal latihan rutin adalah hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 10 pagi dengan menggunakan Google Meet. Dikonfirmasi ke GVV ya adik-adik. Adik-adik, demikian warta PA untuk minggu ini. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya dan kita ketemu lagi di IHMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Adik sudah mendengarkan cerita, apa pesan adik-adik untuk hari ini? Pesannya adalah berjalan mengikut jejak Tuhan Yesus dan berjalan dalam terang, karena kita akan beroleh terang kehidupan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 219. Judulnya adalah Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia.
Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang. Pada jalan terang, alangkah baik berjalan dengan juru selamat. Pada jalan terang. Barang siapa mengikuti Yesus takkan berjalan di dalam gelap, karena beroleh terang kehidupan, yakni terang yang tak akan lenyap. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang. Pada jalan terang, alangkah baik berjalan dengan juru selamat. Pada jalan terang. Tuhan Yesus menolong adik-adik untuk dapat melakukannya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu yang kami nikmati untuk bertemu dan bersama-sama teman-teman kami berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan atas bimbingan yang kami terima. Tolong kami Tuhan untuk berjalan dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu dan melakukannya. Kami bertekad untuk hidup dengan penuh ketaatan dan kasih kepadamu, supaya dalam melakukan kehendak-Mu, kami mendapat kedamaian hati. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Inilah doa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan dengan penuh semangat.